Ini adalah singkat cerita malam ketujuh dari hari pertama Mbah Karto meninggal. Ketika semua sedang membacakan surat Yasin, tiba-tiba Mbah Karto itu datang ke rumah. Assalamualaikum. Sontak semua yang ada di dalam rumahnya Mbah Karto kaget dan semua orang berlarian keluar karena takut sama wujudnya Mbah Karto. Ya gimana nggak takut gitu. Orang sudah dikubur 7 hari, tapi jenazahnya bisa pulang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue yang akan memberikan cerita-cerita horor yang pastinya bikin bulu kuduk kalian merinding. Ya, jangan dipikirkan dan jangan dirasakan, karena mereka akan datang. Sudah meninggal 7 hari, namun jenazah pulang ke rumah setelah dikuburkan. Cerita ini adalah kisah nyata dari Ibu Ani, di mana sewaktu kecil ia menyaksikan kejadian ini di kampung halamannya. Ya, yang terletak di Jawa Tengah. Pada kali itu, Ibu Parni ini masih usia yang sangat muda. Cerita ini dikisahkan pada tahun 70-an. Langsung aja kita bacain cerita lengkapnya. Pagi sedang cerah-cerahnya, Mbah Karto memulai aktivitas sehari-harinya dengan berangkat ke sawah nih untuk mengurus lahannya. Mbah Karto sambil membawa cangkul di pundaknya. Seperti biasa, bertemulah dengan teman-temannya ini di lahan itu, di lahan sawah. Setelah melakukan aktivitasnya, Mbah Karto berniat untuk pulang ke rumah. Biasanya waktu zuhur dipakai untuk beribadah sama Mbah Karto. Selain beribadah, ia juga makan siang. Ketika Mbah Karto berjalan menuju rumahnya nih di pematang sawah, tiba-tiba Mbah Karto terjatuh di area itu. Teman-temannya yang berjalan di belakang Mbah Karto langsung menolong Mbah Karto dan meminta tolong pada warga sekitar yang ada di pematang sawah itu. Ya, keadaan Mbah Karto ini sangat kritis. Dibawalah ke rumahnya Mbah Karto. Setelah sampai di rumah, nyawa Mbah Karto sudah tidak tertolong lagi dan Mbah Karto pun meninggal dunia. Mendengar berita duka, seluruh kerabat saudara dan warga sekitar akhirnya mengurus jenazah Mbah Karto untuk dimakamkan dekat-dekat area di mana ia tinggal. Dimandikanlah Mbah Karto ini. Ketika dimandikan, jenazah Mbah Karto ini masih hangat, tidak seperti orang yang sudah meninggal pada umumnya, yang jenazahnya sangat dingin dan kaku. Semua kerabat dan saudara menangis karena kepergiannya Mbah Karto. Ketika jenazah dibungkus kain kafan, jenazah dibawalah ke tempat di mana ia akan dikubur, ke liang lahat. Dibacainlah doa nih sama Pak Ustadz ketika jenazah itu sudah selesai dikuburkan. Semua sangat berduka karena kepergian Mbah Karto. Malam itu diadakan pengajian untuk Mbah Karto hingga berturut-turut sampai hari ke-7. Ya, ini adalah singkat cerita malam ke-7 dari hari pertama Mbah Karto meninggal. Ketika semua sedang membacakan surat Yasin, tiba-tiba Mbah Karto itu datang ke rumah. Assalamualaikum. Sontak semua yang ada di dalam rumahnya Mbah Karto kaget dan semua orang berlarian keluar karena takut sama wujudnya Mbah Karto. Ya gimana nggak takut gitu. Orang sudah dikubur 7 hari, tapi jenazahnya bisa pulang ke rumah. Namun Pak Ustadz tidak kabur sama sekali. Ia menghampiri Mbah Karto. Lah, Mbah kok bisa pulang, Mbah? Gimana ceritanya nih, Mbah?
Bukannya Mbah udah meninggal? Mbah Karto dengan pelan-pelan menjelaskan. Ya, jangan ditangisi aku pergi. Kan sudah aku bilang, jangan ditangisi, jangan diberatkan. Wajah Mbah Karto saat itu masih terlihat pucat. Baju yang ia pakai persis seperti yang ia kenakan ketika ia pergi ke sawah waktu itu. Mbah Karto berkata, sebenarnya itu bukan aku yang meninggal. Itu adalah pacul yang kulempar ketika aku dipanggil oleh Pak Lurah. Pak Ustadz bertanya, lah maksudnya piye toh Mbah? Pak Lurah itu siapa Mbah? Mbah Karto tersenyum. Pak Lurah itu adalah sosok Raja Jin, di mana aku dibawa ke dunianya. Raja Jin itu sebenarnya menginginkan nyawaku. Nah, Raja Jin itu ingin sekali nyawaku karena ada seseorang yang ingin menumbalkan aku untuk kekayaan. Ternyata aku bisa melawannya dengan segala kemampuanku. Di alam itu aku ditawari sebuah makanan yang enak-enak. Dan aku juga ditawari sebagai ajudan para jin di dunia itu. Lantas aku masih percaya bahwa Tuhanku lebih dari segalanya. Ketika itu aku hampir gak bisa keluar dari dunia itu. Perasaan aku tuh kayak tahan di dunia itu. Aku di sana melihat semua orang yang dijadikan tumbal. Ada yang tubuhnya dijadikan tangga, dijadikan bangku, dijadikan alat mandi dan sebagainya. Semua bangunan itu rasanya terbuat dari bagian tubuh manusia. Di dalam alam itu aku berdoa dan terus berdoa agar bisa ke dunia yang nyata ini. Makanya gak usah sedihin aku. Yang kalian tangisi itu adalah pacul. Ya, paculku, bukan aku. Pak Ustadz bilang, yang benar Mbah. Ini memang sulit untuk dijelaskan secara logika. Akhirnya warga-warga yang gak begitu percaya sama penjelasannya Mbak Karto berbondong-bondong untuk membongkar kuburannya Pak Karto. Malam itu dibongkarlah kuburan Pak Karto yang sudah berusia 7 hari. Ternyata setelah dibongkar, bener aja nih, itu adalah pacul milik Mbah Karto. Semua warga dan kerabatnya Mbah Karto langsung heran sama kenyataan ini. Mbah Karto akhirnya lega sudah bisa menjelaskan kejadian yang ia alami ke dimensi lain. Bisa dibilang ini cerita yang tidak masuk akal, tapi benar adanya. Ini adalah kisah nyata yang terjadi. Singkat cerita, Mbah Karto hidup seperti semula, menjalankan aktivitas normal manusia pada umumnya. Hingga pada tahun 2021, ia meninggal dunia. Nah itu dia cerita dari Bu Ani yang disampaikan ke Unlogic Story. Jika kalian punya cerita-cerita menarik dan seru pastinya nih, bisa kalian kirim ke email yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dukung terus channel ini agar semakin berkembang dan kita bisa mendapatkan cerita-cerita horor. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya, lalu share ke teman-teman kalian yang pecinta horor. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari cerita yang tadi gue bacain, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.